harapan saya bagaimana kita, apalagi yang anak muda ya, sekarang kan anak muda ya pasti sibuk game apa segala, Android gitu kan, fokus ke Android. Bagaimana kita ada sedikit di dalam hati kita, bagaimana kita memikirkan orang lain, memikirkan orang lain kan, untuk bukan memikirkan dalam hal apa ya Mbak ya, tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat gitu bagi orang lain. Itu poinnya ya, nah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku Jule di podcast Humanity. Nah, sahabat, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Dari mana, Mas? Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Oh, dari Sulawesi Selatan. Iya, Mbak. Umurnya sekarang berapa tahun? Alhamdulillah sekarang udah 21 tahun, Mbak. Oh, 21 tahun masih muda lah ya. Masih, okay. Mbak. Dari Sulawesi Selatan ya? Dari Iya. Sulawesi Selatan tiba-tiba ada di Jakarta ini, mungkin bisa sedikit diceritakan perjalanannya dari tahun berapa gitu? Ya, sebelumnya ya saya dari Sulawesi ya, Mbak ya. Ya, sebelumnya saya itu menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi ilmu Al-Quran di Bogor, tepatnya di Jonggol. Nah, kebetulan itu adalah salah satu unit dari Akal Islamic Center. Nah, pertama mengapa saya bisa masuk di sekolah tinggi ilmu Al-Quran tersebut, ya kebetulan STIQ yang dikenal sebagai STIQ Ar-Rahman kebetulan itu ada jalur kerjasamanya dengan Basnas Nrekang. Nah, makanya kita dari daerah kita ngurus semacam beasiswa di Basnas. Nah, alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala lulus di STIQ Ar-Rahman. Oh, gitu. Berarti tapi SMA-nya di sana? SMA-nya di Nrekang di. Iya, maksudnya di Sulawesi. Ya. Oh, gitu. Jadi karena ada kerjasama beasiswa dengan STIQ. Ya. Maksudnya hadirlah kamu di STIQ ini ya. Oke, dari STIQ sekarang ini semester berapa nih, Mas? Alhamdulillah sekarang kita udah masuk semester 7. Semester 7. Iya. Oke. Berarti sekarang ini tiba-tiba berada di Akal Peduli, awalnya itu gimana? Siap, Mbak. Nah, kebetulan kan kita di STIQ sudah sekarang udah memakai program Kampus Merdeka. Oh, Kampus Merdeka. Udah sekarang skripsi itu udah dihilangkan, makanya diganti magang. Enak sekali skripsi dihilangkan ya, gengs. Nah, makanya dari STIQ Ar-Rahman itu mengadakan jalur kerjasama dengan beberapa unit Akal Islamic Center. Ya, salah satunya Akal Peduli untuk sebagai tempat program magang tersebut. Nah, alhamdulillah ya, karena izin Tuhan, izin Allah Subhanahu wa taala, ya saya keterima di Akal Peduli. Nah, gitu. Itu memang keinginan sendiri untuk memilih Akal Peduli sebagai pilihan tempat magang, atau memang maksudnya bisikan-bisikan dari teman-teman? Jujur aja ya, Mbak ya. Saya itu kita kan dari kampus nih ada 3 pilihan. Maksudnya satu mahasiswa itu dikasih 3 pilihan. 3 pilihan unit sebagai tempat program magang. Nah, yang saya kebetulan pilih itu pertama Wakaf Quran, itu juga salah satu unit dari Akal Islamic Center. Yang kedua Lasnas Akal, itu juga salah satu unit dari Akal Islamic Center. Dan yang ketiga itu Akal Peduli. Nah, karena ya itu tadi, Mbak, mungkin karena emang ditakdirkan oleh Allah, makanya keterima di Akal Peduli, Mbak. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, setelah kamu di Akal Peduli, udah kemana aja nih? Pas selama kamu di Akal Peduli, udah diajak kemana aja sih? Sekarang kan kita udah kurang lebih 24 hari di Akal Peduli. Ya, sekarang
banyak banget sih sebenarnya. Kita udah diajak kemana. Pertama pas minggu pertama itu kita diajak salah satu ketua dari bidang rescue, komandan rescue, itu kita respon respon bencana banjir di salah satu wilayah Jakarta. Tetapi qadarullah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tahu di tengah jalan ada kendala, makanya kita nggak, namanya juga ya takdir gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita sering juga tuh survei lokasi yang sering terdampak banjir. Nah seru juga sih Mbak sebenarnya, kita diajak, menarik ya. Dan yang terakhir 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita ke Bogor. Itu respon bencana longsor yang ada di Bogor, Mbak. Oke. Berarti kalau misalkan Mas Mulyadi ini udah masuk Akal Peduli, otomatis menjadi relawan ya, termasuknya relawan, karena kita adalah orang-orang yang memang berkiprah di dunia kemanusiaan, otomatis dia menjadi relawan. Aku pengen tahu nih, satu kata aja misalkan dari Mas Mulyadi ke apa itu relawan, atau mungkin apa yang ada di benak Mas Mulyadi tentang relawan gitu. Kalau saya sih, kalau misal 2 kata boleh nggak Mbak? Oh boleh dong. Kalau saya pertama itu dari kata relawan itu merangkul. Merangkul. Yang kedua itu menolong. Nah itu sih Mbak. Kalau merangkulnya itu seperti apa nih? Bisa dijabarkan lebih ini? Ya baik Mbak. Ya kembali lagi ya, saya melihat Akal Peduli itu memang wilayahnya itu memang di kemanusiaan. Nah kalau misal ada saudara-saudara kita yang memang terkena musibah, nah kita di situ sering diterjunkan dari Akal Peduli. Nah dari merangkul tersebut ya saya ambil pas kemarin tuh, pas terakhir di Bogor itu, soalnya saya melihat yang terkena dampak bencana longsor itu Mbak, ya saya lihat banyak yang masih kayak trauma, masih yang sedih. Nah dari kata merangkul ini, kehadiran kita di tengah-tengah mereka, setidaknya ya mungkin kita tidak bisa memberikan maksudnya fasilitas yang lebih layak gitu kan ya Mbak ya. Tapi setidaknya ya kehadiran kita di situ bisa merangkul mereka, memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka bisa keluar dari masa-masa trauma tersebut Mbak. Jadi lebih ke ketika relawan itu hadir gitu ya. Ibaratnya itu hadirnya sosok relawan itu memang merangkul para terdampak bencana itu gitu lebih ke situnya Oke, yang kedua tadi poinnya apa? Menolong. Coba dari poin menolong. Yang poin menolong Mbak, ya kemarin juga saya ambil ya pas respon longsor di Bogor tersebut, gimana kita berusaha ya menolong saudara-saudara kita yang memang terkena dampak dari musibah longsor tersebut. Misal kita menolong keluarga yang kehilangan. Nah, yang kehilangan dari keluarganya tersebut. Nah, ada juga ya kemarin ada beberapa korban, ada yang memang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak bisa diselamatkan. Dan ada juga beberapa yang memang bisa terselamatkan, cuman cedera di tubuhnya. Nah, itu yang salah satu menjadi prinsip kita sebagai penolong, bagaimana kita hadir di situ, membantu, memberikan pertolongan kepada mereka sebisa kita. Semampu kita. Semampu kita Mbak. Ya itu sih Mbak. Oke. Ibaratnya nih ya, karena mungkin misalkan kan kalau Mas Mulyadi ini kan seorang mahasiswa nih, terus tiba-tiba karena program magang jadinya ada di dunia kerelawanan. Sebenarnya Mas Mulyadi ini hadir di dunia kerelawanan itu apa memang karena memang udah di sini, atau memang
sebelumnya itu ada ketertarikan nih di dunia kerelawanan? Jujur saja ya Mbak ya, Iya. ini pertama kali saya masuk di dunia atau ranah kemanusiaan atau jadi relawan Mbak. Kerelawanan. Makanya ya apa ya Mbak ya, ada kesan juga ya, ada kesan pertama kali ikut terjun di tempat yang memang terkena musibah, ya otomatis kalau kita pertama ke situ Mbak, ya karena kita manusiawi, emang masih ada kayak takut gitu ya, takut. Iya. Apalagi kan kemarin yang yang terkena dampak longsor di Bogor itu emang tempatnya itu emang ekstrim juga Mbak, rawan longsor susulan. Iya. Nah makanya waduh, di sisi lain ada rasa takut Mbak, Iya. ada rasa takut apalagi pertama kali. Tetapi kembali lagi kita mengingat ya bagaimana saudara-saudara kita yang terkena dampak tersebut, yang secara langsung terkena, wah kita harus berani nih, tangguh nih, bagaimana jiwa-jiwa kemanusiaan kita bisa merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semoga kita cepat keluar dari hal-hal yang memang bisa membuat mereka agak cenderung Ini kali ya, ketakutan. nah ya gitu. itu ketakutan. Berarti yang menjadi ketertarikan Mas Mulyadi ke dunia relawanan, ke dunia kerelawanan ini ya memang karena tadi ya Iya, pesan Mbak. pertama yang diberikan saat terjun Iya, ke lapangan. betul banget, Jadi itu Mbak. bikin tertarik dan memang sepertinya ingin terus berada di dunia ini Nah ya. iya Mbak. Oke, selanjutnya tadi ada nggak sih pengalaman yang memang tersirat gitu di hati Mas Mulyadi ketika terjun ke lapangan? Nah, yang menjadi pengalaman saya yang susah, saya bahkan susah untuk dilupakan, Mbak. Pada saat saya di lapangan, Mbak, wah, ternyata kan kita kan cuma 2 orang sebenarnya kemarin, Mbak, cuma 2 orang. Nah, kita bagi job dengan Komandan Rescue Akal Peduli. Iya, Beliau, saya tahu orangnya. ya, beliau kebetulan ada pendataan warga yang terkena bencana. Asesmen. Nah, asesmen. Nah, saya yang terjun di lapangan tersebut, TKP tersebut, Mbak. Otomatis kan kalau kita sendiri, orang baru, sendiri gitu kan, pasti dalam pikiran kita, wah saya ntar ngobrolnya sama siapa nih, bekerjanya sama siapa nih, ntar saya kalau misal istirahat, ngobrol santainya sama siapa nih kan. Tahu-tahu ternyata pas saya terjun, ternyata Masya Allah, semua relawan tersebut itu kayak ketika kita udah di lapangan, itu mereka semua udah kayak menganggap kita teman, kayak langsung akrab gitu Mbak. Nah itu yang menjadi pengalaman saya, makanya Insya Allah kalau semisal masih diizinkan, Insya Allah ke depan saya akan tetap ke lapangan terus ya. Ya, Akal Peduli. Berarti lebih ke kesannya itu dimanapun kita gitu ya, tetap selama masih ada teman-teman relawan yang lainnya, kita nggak sendiri gitu. Meskipun dari unit kita sendirian, tapi datang ke sana kita nggak akan sendirian karena kita punya teman. Iya gitu. benar banget Mbak. Meskipun itu dari NGO yang lainnya, pasti tetap kalau udah di sana kita nggak akan kesepian gitu kan. Dan sebenarnya ya kita nggak pernah ada maksudnya kenalan atau sebelumnya pernah ketemu gitu kan, spontan aja Mbak, maksudnya spontan di lapangan kita ketemu, ya, mereka juga langsung nyapa, memperhatikan kita juga, menjaga kita juga. Sebenarnya kerja sama tim itu yang diutamakan. Saling menjaga ya itu benar banget Mbak. Mungkin ke depannya ini Man ya, kayak harapan yang tersirat di hati Mas Mulyadi, mungkin ya harapan-harapan untuk dunia kerelawanan nih selanjutnya ini pengennya gimana gitu. Semoga apa gitu ya. Harapan saya sih sesuai yang saya alamin ya, bagaimana kita harapan saya bagaimana kita itu sebagai hidup yang berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain, atau hidup dalam bentuk sosial, jiwa-jiwa kerelawanan kita, jiwa-jiwa kemanusiaan kita itu tetap ada di dalam hati kita. Maksudnya sekarang kan saya juga berbagi pengalaman nih Mbak. Iya silakan. Apa namanya ya,
pertama kali saya masuk Akal Peduli, ada teman saya tapi kebetulan orang Sulawesi, Mbak. Gitu. Saya kan otomatis cerita, sekarang saya udah magang nih, udah nggak ada skripsi lagi. Nah kebetulan dia dia nanya ke saya, kamu tempat magangnya apa, kantoran apa gimana gitu. Wah gitu, Mbak. Wah saya otomatis ya, saya kan orangnya kayak sering bercanda juga, Mbak. Udah saya bilang, saya kantoran, saya kerja di kantoran, apalagi di Jakarta nih. Wah, spontan dia nanya balik, kantor kantor apa gitu. Wah saya jawab gini, Mbak, yang tempat saya magang itu kantor, tapi itu kayak apa ya, kita bagaimana kita benar-benar bekerja secara ikhlas gitu. Lah kok ada tempat magang kayak gitu? Biasanya kan kalau tempat magangnya, Mbak ya, ada kayak gimana gitu ya dari tempat. Tapi karena jawaban saya bagaimana kita bekerja secara ikhlas itu, kok apa gitu ya. Lama kelamaan saya bilang saya magang sebenarnya di salah satu unit itu, sebenarnya ada kantornya juga, tapi dia lebih ke kemanusiaan, Mbak. Namanya Akal Peduli. Nah teman saya ini langsung bilang, itu ngapain itu? Wah kalau ini jadi relawan sih, kalau semisal ada bencana di luar kita dikirim, diterjunkan, apalagi yang saya itu yang ambil bidang rescue. Nah kalau semisal ada bencana, divisinya rescue, langsung itu yang diterjunkan, mau hujan mau siang panas malam ya, kalau semisal turun ya turun. Nah teman saya langsung bilang kayak gini, lah ngapain kerja kayak gitu, udah masuk kayak gitu sekolah agama, masuk kayak gitu. Nah ya kembali lagi saya tekankan kepada teman saya tersebut, ini yang perlu kita ketahui. Maksudnya sebelumnya kan saya masuk sekolah agama sebenarnya, ilmu Al-Quran. Nah di sini sebenarnya justru melalui tempat saya magang ini, sebenarnya di sini nilai-nilai Al-Quran bisa kita salurkan, terapkan. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berjiwa sosial. Nah itu yang saya tekankan kepada teman saya, dan alhamdulillah dari panjangnya perdebatan dan ini dia iya ya bagus juga gitu ya. Nah gitu, Mbak. Nah makanya itu kembali lagi harapan saya, bagaimana kita, apalagi yang anak muda ya, sekarang kan anak muda ya pasti sibuk game apa segala, Android gitu kan, fokus ke Android. Bagaimana kita ada sedikit di dalam hati kita, bagaimana kita memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain kan, untuk bukan memikirkan dalam hal apa ya, Mbak ya, tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat gitu bagi orang lain. Itu poinnya ya, nah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, itu sih, Mbak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kita udah ketemu nih poinnya ya. Setelah berbincang-bincang dengan Mas Mulyadi mengenai kerelawanan ini, alhamdulillah ya cukup menginspirasi sekali ceritanya. Beliau ini belum punya pengalaman di dunia kerelawanan, tapi pas udah masuk terjun ke dunia kerelawan langsung jatuh cinta. Luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Mulyadi atas waktunya udah datang di podcast Humanity. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi. Siap, ya. Mbak, siap. Terima kasih sahabat peduli. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.